Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan memulai ibadah Paskah kita pada hari ini. Kita percaya ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. It's finished.
bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Bahkan di saat kita sedang berdosa pun, Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dia turun dari surga, Dia datang ke dunia sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Dia mau mati demi kita, bukan karena kita baik, tetapi karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Karena Dia sangat baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan hanya Dia yang terpuji, hanya Dialah yang layak dipuji. Kupujimu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama
bersyukur Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau ada menyelamatkan kami. Engkau ada menyerahkan nyawamu demi kami. Karena Engkau sangat baik kepada kami. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang rela mati demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa harapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Jaminan keselamatan ada di dalam Engkau Tuhan. Harapan masa depan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu. Terima kasih. Engkau telah menunjukkan karya-Mu kepada kami, membuat kami semakin yakin bahwa Engkau satu-satunya yang layak dipercaya. Engkau satu-satunya harapan kami.
Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan datang kepadanya. Kita bersyukur kalau kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Dan kita telah dimenangkan oleh kuasa darahnya yang kudus. Haleluya. Kami datang kepadamu berterima kasih Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kematian-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu Tuhan, yang membuat kami lebih percaya lagi bahwa Engkau Allah yang hidup bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan sampai detik ini Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku minta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Tak pernah ku bayangkan semua ini, yang terbaik Kau berikan padaku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Terima kasih buat karya-Mu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian, dikatakan tak pernah ku bayangkan. Semua ini ya Tuhan. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Tak pernah ku bayangkan semua ini, yang terbaik Kau berikan padaku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Terima kasih buat karya-Mu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karya-Mu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Jemaat menaikkan pujian, dikatakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu
Sekali lagi katakan, terima kasih. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih Buat cintamu buat cintamu. yang tak pernah terhenti. Haleluya. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-6. Kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan meneruskan pembacaan dan perenungan kita akan firman Tuhan ini. Kami bersyukur di hari yang indah dan penuh bahagia ini ya Tuhan. Karena kami bersama-sama kembali merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang sudah mengalahkan maut, dan Engkau memberikan kemenangan, kebangkitan rohani di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, karena kami percaya kebenaran firman itulah yang sanggup memerdekakan hidup kami. Pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah pada hari Jumat kita bersama-sama merayakan Jumat Agung, dan hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Nehemia, sudah menyampaikan tentang mati bersama dengan Kristus. Dan di hari Minggu ini kita merayakan Paskah dengan satu tema, hidup untuk kemuliaan Allah. Ya, hidup untuk kemuliaan Allah. Setelah kita mati bersama dengan Kristus, segala dosa kita, manusia lama kita dikuburkan sertanya, ya. Maka kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru, dan kehidupan yang baru di sini adalah kehidupan
untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu di dalam salah satu acara live OTG, obrolan teman gua, saya mengundang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang memiliki latar belakang masa lalu yang tidak baik. Beberapa film dia bintangi dan termasuk juga acara sinetron di beberapa televisi swasta. Dia ikut main di situ, saudara-saudara. Dia menceritakan bagaimana semua itu dia dapatkan. Dia kejar sedemikian rupa. Karena dia tidak puas dengan hidup yang ada. Dia mengejar kebahagiaan, kenikmatan dunia ini. Dia jatuh di dalam pergaulan bebas. Dia gonta-ganti perempuan. Dan bahkan dia menjadi bandar narkoba. Dan akan menyiapkan pabrik narkoba yang terbesar di Asia Tenggara ini. Saudara-saudara, ketika di dalam kegalauan hatinya, ketika di dalam kegelimangan harta, kepuasan secara duniawi yang dia kejar, yang dia raih, saat seperti itulah Tuhan berbicara kepadanya. Ketika dia asik di diskotik lagi tripping, menikmati pengaruh dari obat-obat terlarang itu, dia gedek-gedek, saudaraku, tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya. Apakah yang kamu cari? Oh, dia kaget. Ini suara dari mana? Ya, dia punya beberapa pengawal, bodyguard, dan sudah diberitahu, saya tidak mau diganggu. Saya lagi menikmati acara ini. Dia tripping, dia menikmati, ngefly, saudaraku, acara dugem malam itu, saudaraku. Tetapi kembali dia mendengar ada suara yang mengatakan, apakah yang kamu cari? Sehingga ketika dia mulai menoleh ke sana kemari, tidak ada orang di sekitarnya. Dan dia tanya kepada pengawalnya, siapa yang mengganggu saya? Tidak ada. Ya, memang dia saat itu sedang ngefly, sedang tripping, saudaraku. Gedek-gedek, saudaraku. Dia baru sadar bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Tuhan kembali berbicara kepadanya, apa yang kamu cari? Kepuasan, ketenaran, kekayaan, kemakmuran, apakah itu yang kamu cari? Dan suara itu terus mendengung. Karena dia terganggu dengan suara itu dan tidak bisa berkonsentrasi, menikmati acara dugem itu. Akhirnya dia pulang. Tetapi suara yang dia dengar itu terus berbicara sepanjang perjalanan. Apakah yang kamu cari? Ketenaran, wanita, kekayaan, kemakmuran. Saat itu dia sedang menikmati kegelimangan harta. Dia menikmati semua kenikmatan dunia ini. Apa saja yang dia inginkan, hasrat nafsu birahinya, dia bisa dapatkan dengan mudah. Tetapi saat-saat seperti itulah Tuhan berbicara. Tuhan memanggil orang ini, saudaraku. Sampai di rumah dia cerita kepada saudara perempuannya. Aku kok tadi dengar suara seperti ini. Dia ceritakan. Dan saudara perempuannya yang adalah seorang anak Tuhan yang taat. Yang suka memuji, menyembah Tuhan. Lalu berkata, itu tandanya Roh Kudus berbicara kepadamu. Apa yang kau maksud? Roh Kudus berbicara. Pemuda ini seorang Kristen, tetapi Kristen yang tidak mengerti apa-apa. Kristen keturunan. Jadi waktu saudara perempuannya bicara tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bisa berbicara, dia masih tidak mengerti. Sehingga harus dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus sanggup berbicara kepada kita. Roh Kudus sanggup menemplak dosa kita. Sampai akhirnya kemudian dia mulai sadar bahwa selama ini hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Labelnya Kristen, KTP tulisnya Kristen, tetapi hidupnya tidak ada pertobatan. Hidupnya ada di dalam dosa. Hidupnya ada di dalam hawa nafsu. Mengejar popularitas. Dia sudah mendapatkan segalanya. Dia bisa main film,
dia terkenal, dia punya bodyguard, dia punya harta, segala kenikmatan dia dengan mudah dapatkan. Tetapi ketika suara itu berkata, apakah yang kamu cari? Mulai hatinya gundah. Apakah selama ini aku sudah mendapatkan apa yang sebenarnya aku cari? Dia bisa main perempuan, dia bisa ngedrak, narkoba, ya, tetapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Hatinya tidak mengalami sukacita yang sebenarnya. Dia bisa sukacita, gedek-gedek saudaraku, tripping saudaraku. Ya, hanya sesaat. Sampai di rumah, stres lagi, gundah lagi. Tidak ada kebahagiaan yang sejati. Dan ketika saudara perempuannya berkata, Roh Kudus sedang berbicara kepadamu. Lalu saudaranya ini diajak untuk hadir dalam satu ibadah. Apa yang terjadi ketika dia hadir dalam satu ibadah? Mulai pujian Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hatinya mulai dijamah. Dia mulai meneteskan air mata. Dan bahkan ketika kabar kesukaan firman Tuhan diberitakan oleh hamba Tuhan, makin dahsyat Roh Kudus berbicara dan menemplak segala dosanya. Dia terus menangis sepanjang ibadah itu. Sampai akhirnya kemudian dia menyerah. Dia malu, dia tolak-tolak kanan kiri karena dia menangis, nggak bisa ditahan dan bahkan permisi bicara, ya sampai dari hidungnya pun keluar, saudara, cairan itu, saudaraku. Wah, dia malu, ya, dia orang yang tegar, pemberani. Kali itu seperti seorang anak yang tidak berdaya, menangis. Merasa dirinya kosong, merasa dirinya penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mengasihinya. Sehingga Tuhan menjamah. Dan ketika ada tantangan siapa yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dia pun maju ke depan dan dia bertobat menyerahkan hidupnya. Saudara, sampai akhirnya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia mulai terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan pertama yang dia ceritakan adalah melipat warta jemaat di gereja. Dan karena jemaatnya itu kalau di total ibadah ada 5.000-an orang dalam 5 kali ibadah. 5 kali ibadah itu pun dia selalu hadir. Karena hatinya yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan dia mulai melayani. Dari percetakan warta itu ya masih tertumpuk. Dia harus memilah, lalu kemudian disusun rapi. Diserahkan kepada asas penyambut tamu di gereja dan dibagikan kepada jemaat. Itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh sampai suatu kali dia diangkat menjadi asas penyambut tamu. Mantan bintang film dengan paras yang cakep, ganteng, tinggi besar, ya, dijadikan penyambut tamu. Harus senyum sana-sini ribuan jemaat. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Dan sampai suatu kali gembalanya minta dia untuk jadi worship leader di gereja. Dia minta izin karena nggak biasa melakukan pelayanan itu, ya jadi singers dulu. 3 bulan jadi singers, lalu ikut pelatihan, sampai akhirnya jadi worship leader. Dan tidak berhenti sampai di situ. Lalu dia didorong oleh gembalanya untuk masuk sekolah teologi. Masuklah dia sekolah teologi dan kemudian menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi kepercayaan dari gembalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga hidupnya pun dipersembahkan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta. Saudara, apakah yang kita cari di dunia ini hari-hari ini? Popularitas, kekayaan, jabatan, kedudukan, ya, saudara, ada banyak cita-cita, harapan di dalam hidup kita untuk kita raih, untuk kita mendapatkannya. Tetapi satu perkara yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, ketika Dia bertanya, apakah yang kamu cari?
biarlah kita pun menjawab sesuai dengan tema yang kita renungkan bersama pada hari ini. Aku ingin Tuhan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ya, saudara memang tidak harus jadi pendeta. Saudara tidak harus berada di area di belakang mimbar, di area mimbar, lalu melayani di hadapan jemaat. Dengan profesi yang kau miliki, engkau bisa memuliakan Tuhan. Dengan profesi yang ada saat ini yang kau geluti, dan bahkan di dalam kesederhanaanmu sebagai seorang karyawan, maaf permisi bicara, bahkan di posisi yang rendah sekalipun, hidupmu bisa memuliakan Tuhan. Apakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dari surat Roma pasal 6, ya, mulai ayat 1 sampai 1 perikop ayat 14, di situ diberikan judul mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat ini khususnya di ayat yang ketiga dan 4 dipakai di dalam formula baptisan air. Dan kalau kita memperhatikan seluruh rangkaian 1 perikop ayat 1 sampai 14, kita menemukan ada beberapa istilah kata yang kontradiksi, yang berlawanan satu dengan yang lain. Dan itu menunjukkan hidup kita sebenarnya. Dicatat di ayat 1 ada istilah dosa dan kasih karunia. Lalu kemudian di ayat yang kedua ada istilah mati versus hidup. Lalu ayat 3 sampai dengan ayat 5 ada istilah kematian versus kebangkitan. Manusia lama mati, manusia baru yang bangkit. Lalu kemudian di beberapa ayat selanjutnya juga dikatakan tentang kasih karunia dan hukum Taurat di ayat yang ke-14. Saudara-saudara, sebenarnya inilah kehidupan kita yang dulu. Hidup di dalam dosa, diperbudak oleh dosa, mati karena dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Itu hidup kita yang dahulu. Hidup yang diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Sehingga dikatakan kita dulunya adalah hamba dosa. Namun ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, status kita berubah. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran, hidup yang dikuasai oleh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh kebenaran. Kita dimerdekakan oleh kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita. Sehingga kita bukan lagi diperbudak oleh dosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini agar kita tidak dibawa perhambaan dosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, rela mati di atas kayu salib agar kita orang berdosa diangkat dan diselamatkan. Jumat Agung yang lalu kita merayakan pengorbanan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib. Dia lakukan hal itu, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia berikan yang terbaik agar kita menikmati akan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena manusia lama kita telah dikuburkan sertanya dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Karena itu di dalam tradisi baptisan air di Gereja Isa Al-Masih ditenggelamkan mati
mati bagi Kristus, lalu kemudian diangkat lagi dan bangkit bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Manusia lama kita hidup di dalam dosa, diperbudak oleh dosa, mati bersama dengan Kristus. Karena Kristus sudah membayar lunas segala surat hutang itu. Supaya hidup kita tidak lagi di dalam jerat hutang dosa. Dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba, darah Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi hidup kita menjadi hamba kebenaran. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, Yesus tidak hanya mati, tak berdaya, tetapi hari Minggu dia bangkit, dan kebangkitannya itu tanda kemenangan bagi dirinya, juga sekaligus memberikan kemenangan, kebangkitan rohani bagi kita orang percaya. Dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang memberikan kepada kita kemuliaan. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Gambar Allah ketika manusia pertama kali diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Gambar Allah ini rusak. Imago Dei, image-nya Allah, karakternya Allah, sifatnya Allah yang ditanam di dalam diri manusia, ya, rusak karena dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Sampai akhirnya Yesus Kristus tinggalkan surga mulia, datang ke dunia, mati di atas kayu salib, supaya kita hidup dalam kemerdekaan dari dosa. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang memberikan pemulihan di dalam hidup kita. Gambar Allah yang rusak akibat dosa ini mulai diperbaharui, mulai dipulihkan. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Dan puncaknya nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Roh, jiwa, tubuh kita disempurnakan. Tidak bercacat celah di hadapan Dia. Gambar Allah yang rusak itu dipulihkan menjadi gambar Allah yang sempurna. Persis ketika Tuhan Allah pertama kali menciptakan manusia pertama di dunia ini. Karena itu, saudaraku, kalau kita menyadari bahwa kedatangan Kristus, kematian dan kebangkitannya memulihkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Gambar itu dipulihkan oleh Tuhan. Maka seharusnya hidup yang ada ini pun dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Rasul Paulus pernah mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, seharusnya kita menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan namanya. Karena kita sudah menikmati karyanya yang memulihkan gambar Allah itu menjadi gambar Allah yang mulia kembali. Karena itu kita persembahkan hidup kita. Hidupku Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan, ya, kebesaran namamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya, itu kerinduan hati kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Dia, bagi Tuhan. Bukan kemuliaan bagi dua.
Ya, seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen kemuliaan bagi Dia. Harusnya kemuliaan bagi Dia. Tapi kita ganti kemuliaan bagi Dia. Tuhan dimuliakan, saya juga ingin dimuliakan. Mari kita belajar mempersembahkan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Ketika kita mempersembahkan kemuliaan itu bagi Tuhan, maka tidak terbersit sedikit pun di dalam diri kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, aku persembahkan kemuliaan hanya bagimu. Kalau ku hidup, hidupku ini tujuannya untuk kemuliaan namamu. Kalaupun aku sukses, aku berhasil, aku dipakai oleh Tuhan, aku diberkati. Semua hanya anugerah Tuhan. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Kami persembahkan segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, biarlah hidup kita yang sudah menerima kemuliaan Tuhan, kita persembahkan segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan saja. Seorang komposer musik klasik terhebat sepanjang masa, ya. Salah satunya adalah yang bernama Johann Sebastian Bach. Ya. Ketika dia akan mengarang suatu lagu, dia akan berdiam diri. Dia merenung sejenak. Lalu dia mengambil kertas, ya, dia mulai menuliskan, ya. Kalimat pertama yang dia tuliskan adalah Jesu Juva. Ya. JJ disingkat JJ. Jesu Juva. Artinya Tuhan, tolonglah aku. Dia butuh pertolongan Tuhan. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia sadar segala keterbatasannya. Nah, setelah dia minta pertolongan Tuhan, dia mulai mengubah suatu lagu. Setelah dia mengubah lagu itu, saudaraku, bagian akhir dia tulis SDG. Singkatan dari kata Soli Deo Gloria. Dalam kata Latin, Soli Deo Gloria itu artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli hanya, Deo Tuhan, Gloria adalah kemuliaan. Karena Johann Sebastian Bach sadar bahwa apa yang dia alami itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau dia sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, maka dia persembahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Saudaraku, apa yang kita alami hari-hari ini? Mari kita belajar, kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya, only, satu-satunya yang terima kemuliaan adalah Tuhan. Kemuliaan bagi Dia, bukan kemuliaan bagi dua. Tuhan terima kemuliaan, saya juga ingin dapat bagian. Kalau itu menjadi prinsip kita, lama-kelamaan kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kita yang ingin dimuliakan lebih dari Tuhan. Hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa, dan hidup yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, ya, di ayat yang ke-12 dan seterusnya. Maka tubuh yang ada ini yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah tubuh ini pun dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan tubuh ini diumbar untuk berbuat dosa, tetapi tubuh ini dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang ada di dalam hidupmu? Mari kita belajar menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyenangkan kita. Kita persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hidup kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, orang melihat hidup kita, orang akan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sehingga kita menjadi surat pujian yang bisa dibaca banyak orang, dan orang yang melihat kehidupan kita, mereka pun mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, maka Bapakmu yang di surga akan dipermuliakan. Mari kita persembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk karya, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dipindah dari hidup sebagai hamba dosa menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba kebenaran, hidup ini pun Tuhan, kami ingin persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kuduskan kami, pakailah kami, sehingga hidup yang ada ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dan terus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau telah menembus dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Bapak, kini tiba saatnya kami ingin memberi persembahan. Biarlah kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati berlipat kali ganda, baik usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun Engkau buat berhasil. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pemberian yang penuh dengan sukacita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan Yesus yang begitu indah bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan persepuluhan kita. Dan kita akan berdoa memohon anugerah Tuhan sehingga persembahan persepuluhan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya, ajar kami untuk terus berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di tengah semua situasi yang kami hadapi, Engkau Allah yang tidak lalai memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami persembahkan persembahan persepuluhan ini dengan rasa syukur hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus. Kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya yang memberkati setiap kita dan memberi persepuluhan dan persembahan syukur. Kini kita akan mengingat beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa siang ini jam 1 siang untuk anak-anak kita akan berjumpa dalam kisah anugerah spesial Paskah. Mari ajak anak-anak, saudara, ponakan, cucu semua untuk bergabung bersama dalam kisah anugerah spesial Paskah. Lalu Bapak Ibu, sebagai pengingat kembali bahwa persembahan hari ini kita akan pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, khususnya masyarakat di sekitar Jatinegara, dengan membagi 2.500 telur untuk mereka. Maka apa yang kita persembahkan ini biarlah memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu juga boleh membagikan informasi ini kepada siapa saja, atau membagi poster yang ada. Nanti bisa menghubungi saya pribadi atau Ibu Rahel untuk memberikan persembahan ataupun untuk membantu pelayanan pembagian telur Paskah ini. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, kembali kita akan bersekutu hari Selasa lewat Zoom jam 7 malam. Dan kemudian hari Jumat jam 7 malam kita akan menyembah Tuhan kembali dalam Mari Menyembah. Dan kita percaya Tuhan senantiasa menganugerahkan kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Jumat jam 7 malam melalui YouTube Anugerah TV. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah pada hari ini buat semua saudara. Kiranya kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus membangkitkan manusia roh kita, membangkitkan manusia baru dalam diri kita, dan kita semakin memuliakan Tuhan dengan semua hal yang kita miliki, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa saudara, dan kita akan membawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat merayakan hari kebangkitan-Mu dari kubur, kebangkitan-Mu dari kematian. Dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus ini boleh terus memimpin kami, memberi kami kekuatan dan kuasa untuk juga mengalami kebangkitan dan hidup bagi kemuliaan Allah. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami terus membawa juga bangsa kami kepada Tuhan. Biarlah kebangkitan Kristus juga boleh membangkitkan bangsa kami. Terlebih dalam penyelesaian masalah pandemi, biarlah juga kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu menolong bangsa kami untuk segera menyelesaikan persoalan pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, biar kami pun turut dibangkitkan dan hidup untuk kemuliaan Allah. Keluarga kami ikut dibangkitkan, lebih mengasihi Tuhan, lebih memuliakan Tuhan, dan hidup kami pun boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk semakin hidup bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan ini hidup kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Setiap kami yang saat ini mengalami berbagai persoalan, mengalami situasi yang sulit, sakit penyakit, persoalan yang mungkin membuat kami terpuruk dan kehilangan sukacita, bila kuasa kebangkitan Kristus juga boleh melawat setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kebangkitan, pengharapan, sukacita, bahkan pemulihan oleh anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami persembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini saudara, mari bersama-sama kita membawa segenap hidup kita kepada Tuhan, dan bawalah doa-doamu kepada Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit itu. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang, kuasa, kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, membangkitkan hidupmu, membangkitkan keluargamu, membangkitkan segala hal dari hidupmu, menyertai engkau sejak dahulu, pada saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Selamat Paskah saya ucapkan kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih